Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Aturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh sambil makan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti setiap arahan kakak-kakak ya. Tiru dan ikutilah dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Mazmur 91. Ayo nih. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya untuk memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Dadah! Sekarang sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Masih dengan semangat yang baru, hari ini kita ibadah lagi dengan semangat yang baru. Coba sama-sama kita katakan semangat. Semangat. Wow. Ada berkat Tuhan yang disediakan buat anak-anak yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Sekarang bangkit berdiri, kita mau katakan berkat Tuhan. Ayo adik-adik kita tepuk tangan semua ya. Nyanyikan bareng-bareng sama kakak, bilang aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus
Lagi ya, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya sambil bersuka kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu. Selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oke adik-adik, kakak mau tanya nih. Siapa adik-adik yang di rumah yang percaya Tuhan mengasihi dia? Saya. Percaya ya? Langsung tunjuk dirinya, katakan, saya dikasihi Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Nah sekarang tunjuk kokonya atau cicinya. Kamu dikasihi Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Amin. Yuk kita siapkan hati kita lagi adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau nyanyi lagi untuk Tuhan. Kita mau katakan, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu yang besar banget buat kami Tuhan. Makasih sudah mengasihi kami. Makasih sudah menyayangi kami Tuhan. Amin. Sama-sama katakan adik-adik dari awal. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. Amen. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Amin Tuhan. Lord, You're more than anything. katakan adik-adik, you're more than gold. You're more than gold. Yes God, More than anything. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Lord, you're everything to me. I will
benar Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kita angkat tangan kita adik-adik, katakan, Your love is higher, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever. Your love is higher, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let Yes you God. go. Katakan lebih lagi adik-adik, Your love is higher, Love is higher. higher than the heaven. Your mercy is deeper. Deeper than the earth, Your grace is wider. wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Angkat tangannya, katakan adik-adik, kasih Tuhan besar buat kita, amin. Yang mengasihi Tuhan, yuk adik-adik kita angkat tangan kita. Bentuk kita bersyukur sama Tuhan, bentuk kita mengasihi Tuhan. Buat mami papi juga angkat tangannya bersama-sama adik-adik di rumah. Kita mau katakan, Your love is higher Lord. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Katakan dengan lembut lagi adik-adik, Your love is higher, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, Deeper than the Your grace is wider, grace is wider. wider than the ocean. I will never let you go. Never ever Your love is higher. is higher. Thank you, Higher Lord. than the heaven. Your mercy Mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider. Grace is wider, wider than the ocean. Amin Tuhan. I will never let you go. Katakan sekali lagi adik-adik, Your love is higher. Love is higher, higher than Amen the Lord. heaven. Amen. Your mercy is deeper, Deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean.
dahsyat. Katakan haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak bisa balas Tuhan selain kami memberikan hidup kami Tuhan. Untuk Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dan kami percaya juga Tuhan, kami juga anak-anak sekolah minggu juga adalah anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Biar kami Tuhan dari masa kecil kami Tuhan, kami boleh diajar, kami boleh dididik untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Kau sertai kami, bahkan kakak yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Halo adik-adik Little Kings GMCC. Wah, agak lama ya Kak Tohab nggak ngajar kalian ya. Kalian kangen nggak sih sama kakak? Kak Tohab kangen soalnya, pengen ngajar lagi ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Tohab punya cerita yang seru ya. Jadi adik-adik yang kecil-kecil, duduk yang bagus. Cicinya, kokonya tolong jagain adik-adik kita ya. Nah, adik-adik, ceritanya hari ini adalah pada waktu itu Tuhan Yesus sudah dikuburkan. Tuhan Yesus meninggal di salib lalu dikuburkan. Nah, setelah 3 hari Yesus dikuburkan, itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Itu mereka lagi dalam perjalanan ke Emmaus. Sama-sama bilang ya, ke Emmaus. Nah, mereka itu lagi sedih adik-adik. Lagi galau gitu, lagi berduka cita lah ya. Karena apa? Karena guru mereka, Tuhan Yesus itu meninggal, disalibkan, dikuburkan. Nah, mereka berjalan adik-adik ke Emmaus bareng-bareng berdua ya. Nah, adik-adik waktu mereka sedang lagi asik ngobrol-ngobrol berdua itu, tahu-tahu ada seorang pria menghampiri mereka. Nah, pria itu nanya sama mereka, kalian kok asik ngobrol, lagi ngobrolin apa? Kata si bapak ini. Nah, adik-adik tahu nggak sebenarnya bapak itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kubur, dari kematian. Tapi mereka nggak tahu. Lalu 2 orang itu menjawab dia. Dia bilang, kamu ini orang mana sih? Kok nggak tahu berita? Itu loh, Yesus, Nabi yang kami percaya, yang berkuasa dalam pekerjaan Allah. Imam-imam kami sudah menyerahkan dia. Lalu dia sudah disalibkan. Lalu dia sudah dikuburkan. Tapi kata perempuan-perempuan yang teman-teman kami juga, waktu mereka pergi ke kuburnya, katanya di kuburnya udah nggak ada. Terus waktu di kuburnya, mereka ketemu dengan malaikat. Malaikat bilang, Yesus yang kamu cari sudah bangkit, sudah nggak ada. Gitu loh. Terus teman-teman kami juga pergi ke sana buru-buru ke kuburan itu, juga bilangnya memang kuburannya sudah nggak ada, sudah kosong. Nah gitu, masa sih kamu nggak tahu ceritanya? Kata 2 orang murid Tuhan ini yang lagi galau. Nah, Tuhan Yesus ngomong gini adik-adik, tapi mereka belum tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dasar emang kamu ini lambat pikirannya. Kan itu sebenarnya sudah ada dalam kitab suci, bahwa Mesias itu harus mengalami penderitaan. Dia akan dianiaya, dia akan disalibkan, dia akan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kamu kan sudah baca dalam kitab para nabi. Oh iya ya. Nah, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol terus adik-adik. Sambil mereka berjalan menuju kampung yang tadi kakak sebut. Masih ingat gak adik-adik? Kampung apa tadi? Kampung Emmaus.
Sekali lagi ya, Emaus. Nah, mereka tuh ngobrol, tapi belum tahu tuh, murid itu belum tahu kalau yang ditemenin ngobrol pria satu ini sebenarnya adalah guru mereka, Tuhan mereka yang tadi mereka cerita di belakang. Nah, lalu mereka sampai tuh adik-adik menjelang malam, sampailah mereka ke kampung Emaus itu. Terus Tuhan Yesus itu mau pamit adik-adik. Dia bilang, aku mau meneruskan perjalananku. Tapi dua orang murid ini bilang, jangan dong, kan ini udah mau malam. Mampir dulu ke tempat kami, kita makan dulu, istirahat dulu sebentar. Akhirnya karena dipaksa oleh dua murid itu, akhirnya Tuhan Yesus pun mau mampir bersama dengan mereka. Nah, pada waktu sudah sampai di rumah murid itu, mereka menyediakan roti adik-adik. Wah, mereka mau makan. Nah, mereka masih ngobrol-ngobrol. Itu murid-murid sama orang-orang di sana juga belum tahu kalau itu sebenarnya guru mereka. Tuhan yang selama ini mereka layani, ikutin. Nah, waktu itu Tuhan Yesus ambil itu roti adik-adik. Nah, waktu ambil roti, dipecah-pecahkan roti itu, lalu diberikan kepada murid-muridnya. Wah, tiba-tiba sesuatu yang amazing terjadi adik-adik. Apa itu adik-adik? Tiba-tiba mereka jadi terbuka matanya. Oh, ternyata itu guru. Ternyata itu Tuhan. Wah, mereka senang. Tapi waktu mereka sadar itu Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus sudah nggak ada. Ternyata Tuhan Yesus sudah pergi. Gitu ceritanya adik-adik. Ceritanya singkat tapi bagus ya adik-adik ya. Nah, itu namanya cerita Tuhan Yesus menyertai dua orang murid ke Emaus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Toha punya pelajaran. Dari pelajaran hari ini kakak mau ajarin kalian dua hal yang penting ya. Ingat, yang pertama adalah perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus, baik senang ataupun sedih, akan membawa kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Jadi hari ini Tuhan mau kita hidup semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus. Seperti murid-murid yang tadi itu loh adik-adik. Mereka kan lagi sedih, mereka galau karena guru mereka meninggal. Seperti juga sekarang ini kita lagi ada COVID, orang tua kita banyak susah cari pekerjaan, susah cari uang, banyak orang sakit di luar sana, banyak orang meninggal di luar sana. Tapi Tuhan bilang, ikut Tuhan Yesus, lagi senang atau lagi sedih, itu akan bikin kita mengenal Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan kita, maka kita akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Apa tadi? Perjalanan kita bersama Tuhan Yesus, biar dalam senang, biar dalam sedih, harus selalu ingat sama Tuhan. Itu nanti akan bikin kita makin kenal sama Dia. Nah, yang kedua nih agak panjang nih. Saat kita kenal dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada kasih yang mula-mula. Nah, coba bilang sama-sama, kasih yang mula-mula. Sekali lagi, kasih yang mula-mula. Sekali lagi, kasih yang mula-mula. Nah, apa sih Kak Tohab? Kasih yang mula-mula itu apa sih? Aku nggak ngerti nih. Kasih tahu dong. Nah, kasih yang mula-mula itu adalah pada waktu kita pertama-tama dikasih tahu tentang Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Terus hati kita penuh dengan sukacita. Terus kita semangat ibadah sekolah minggu, semangat membaca Alkitab, semangat berdoa, semangat melayani Tuhan, bantuin kakak-kakaknya di gereja. Itu namanya cinta yang mula-mula. Nah, kalau kita mengenal Tuhan Yesus seperti yang tadi tuh, murid-murid tadi, maka kasih kita, cinta kita yang mula-mula itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Ngerti adik-adik? Bilang, aku ngerti. Sekarang tangan kiri bilang, aku paham. Sekali lagi, aku ngerti. Good job ya, good job. Nah, sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu ayat hafalan. Buka matanya. Buka matanya. Sudah? Oke. Kalian lihat ya di layar. Oke, adik-adik, ayat hafalannya adalah 2 Petrus 1 ayat 2. Sekali lagi ya.
2 Petrus 1 ayat 2. Baca ya. Baca di sini ada ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Agak panjang ya. Sekali lagi. Cicinya, kokonya mesti hafal nih ya. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Bilang amin. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Jangan main-main lagi ya. Kakak tungguin ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Atau akan berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adikku yang ada di rumah, jemaat yang setia ya Tuhan, ikut ibadah online setiap minggu ya Tuhan. Dan setiap hari juga mereka membaca firman Tuhan. Mereka pasti akan semakin mengenal Tuhan Yesus. Biar dalam keadaan senang, biar dalam keadaan susah, mereka tetap sayang Tuhan Yesus. Tuhan berkati adik-adikku ya Tuhan. Satu persatu. Letakkan tanganmu, berkati tanganmu atas adik-adikku Tuhan. Berkati juga orang tua yang ada. Dalam nama Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama bilang, amin. Good job adik-adik. Setiap hari, setiap waktu, makin sayang sama Tuhan Yesus. Good job. Sampai ketemu lagi ya sama Kak Tohab kapan-kapan ya. Bye-bye. Teman-teman, sekarang waktunya untuk kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan kami untuk bisa menjadi berkat untuk orang-orang ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, bagi yang mau memberi persembahan bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai, shalom. Ketemu lagi di Tantangan Berhadiah. Tantangan berhadiah kali ini adalah 3. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu kemerdekaan Indonesia dengan diiringi alat musik atau boleh juga dengan karaoke. Tantangan yang kedua, membaca puisi kemerdekaan, membaca puisi tentang bangsa Indonesia dan puisi boleh diiringi dengan alat musik, membaca dengan suara yang jelas, bagus dan menarik. Tantangan yang ketiga apa? Berdoa bagi bangsa Indonesia, membuat video berdoa bagi bangsa Indonesia. Boleh berdoa bagi pemerintahan bangsa Indonesia, berdoa bagi pandemi ini segera berlalu, atau berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Buat video yang menarik, buat video yang jelas, buat video yang bagus. Nanti karya kalian boleh dikirim ke nomor WhatsApp 0818897160 atau juga bisa diupload ke IG kalian dan di tag ke IG-nya Little King @gmcc.littlekings. Sekali lagi @gmcc.littlekings. Bagi karya yang menarik dan bagus, tentu saja disediakan hadiah yang menarik. Ayolah segera bikin karya yang menarik kalian. Selamat berkreasi membuat video yang menarik dan Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik semua, yuk kita sekarang sebelum kita berpisah seperti biasa, jangan main-main dulu ya. Bangkit berdiri yuk pelan-pelan sama adik-adiknya, cicinya, kokonya. Kita angkat tangan kita bilang all my life you have been faithful. Yes. All my life you have been faithful. Katakan all my life. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness
Ayo angkat tangan dua-dua kepada Tuhan. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat tangan. I will sing of the goodness of God. Sekali lagi adik-adik, I will sing of the goodness of God. Adik-adik semua yang di rumah, angkat tangan tinggi-tinggi seperti ini. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Adik-adik, kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.